Saya mengundang 15.000 jamaah untuk ikut memiliki hotel tersebut. Sahamnya, patungan usahanya, saudara semua minta sama Allah supaya saya tercatat sebagai pemegang sahamnya Ustadz Yusuf Mansur. Supaya nggak ada uang sangka, oh dipulangin hotel jadi punya Ustadz dong. Supaya sama-sama hotelnya kita wakafin bareng-bareng. Jadi wakaf nih sekarang? Wakaf, Pak. Allah Akbar. Tinggal dibikinin notanya ya, Pak. Loh, sekarang aja udah ditempatin pesantren kok. Alhamdulillah. Kalau itu hanya diwakafkan ke yayasan mereka sendiri kan hanya nama saja nama saja yang menyebutkan ini dilemparkan ke sini, tapi masih satu cakupan tangannya Yusuf Mansur dan kawan-kawan juga kan? Iya, betul. Artinya masih mereka bisa memperoleh manfaat dari hal tersebut, sementara orang yang berinvestasi mereka sudah tidak mendapat apa-apa kan begitu. Oke. Ya sebenarnya itu menurut hemat saya, dugaan saya, ya analisa saya hanya sebagai akal-akalan Yusuf Mansur untuk meredam agar kalau itu diwakafkan, menurut mereka akan meredam nanti para investor umat yang ikut patungan Hotel City itu agar tidak melakukan upaya hukum atau menuntut Yusuf Mansur begitu, Mas. Alasannya daripada gak ribut, kita wakafin deh. Kita bilang, Cup, ente ini kan tiap hari bicara syar'i. Menurut saya, itu pikiranmu itu yang harus disyar'ikan dulu. Ini bicara syar'i, tindakanmu tindakan yang tidak syar'i. Menurut Islam, itu wakaf tidak bisa begitu gitu. Yang diwakafkan itu harus milik sendiri. Mampir di Nah ini milik pesantren Tahfiz Darul Quran Iqdat Sigor Putri di Hotel City. Ternyata sudah kosong, tidak ada kegiatan pembelajaran apa-apa. Informasi yang saya terima, sekolah ini dipindahkan ke Cipondo di Darul Quran Pusat, begitu katanya. Jadi ini jadi seperti gedung hantu tak bertuan. Gedung ini kosong, 12 lantai. Sedangkan di sebelahnya adalah Hotel City. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin masih ingat di tahun 2022 dalam sebuah acara talk show bersama Hotman Paris, Yusuf Mansur pernah mengatakan bahwasanya mengklaim mempunyai cabang rumah tahfiz daku sejumlah 8.000 sampai 9.000 di seluruh Indonesia atau di beberapa luar negeri begitu. Saya bacakan dari akurat.com, beredar video berceramah atau Yusuf Mansur menyebutkan bahwa dirinya memiliki 9.000 rumah tahfiz dengan fasilitas gratis yang tersebar di berbagai daerah bahkan ke beberapa luar negeri. Tampak dalam unggahan itu YM sedang berbincang bersama Hotman Paris. 9.000 rumah tahfiz itu bang gratis, makan, minum, sekolah, nginep, semuanya gratis, ada di mana-mana. Sampai ke Jepang, Nigeria, Sudan, Somalia, kemarin baru visit ke Mesir, ada 6 rumah tahfiz kata Yusuf Mansur. Tetapi ini pun juga sudah diinvestigasi oleh Pak Darso, ya, bahwasannya cabang-cabang rumah tahfiz di beberapa daerah itu bukanlah murni dibiayai oleh pihak Yusuf Mansur atau Yayasan Yusuf Mansur, tapi mereka hanya meregistrasikan namanya begitu ya menjadi rumah tahfiz daku, dan juga mereka ini mandiri atau menghidupi dirinya sendiri begitu teman-teman. Jadi bisa dikatakan ya diduga tidak benar ucapan Yusuf Mansur bahwasanya 9.000 rumah tahfiz ini memang gratis begitu. Dan perlu di cross check kembali apakah memang benar rumah tahfiz yang dimiliki ini berjumlah 8.000 bahkan sampai 9.000. Kalau memang benar ini banyak yang menantang, tunjukkan lokasinya, tunjukkan di mana letaknya satu persatu biar bisa di cross check gitu apakah memang benar begitu, dan juga apakah memang benar 9.000 rumah tahfiz ini memang benar-benar dibiayai oleh pihak Yusuf Mansur. Dan juga terbaru kemarin kembali Pak Darso bersama Mas Khalid Islam berhasil menginvestigasi bahwasanya ada 3 cabang rumah tahfiz daku di Jogja dan ini dikabarkan tutup gitu.
Ini pun yang diketahui, dan kita tidak tahu apakah memang cabang-cabang di daerah lain itu juga mungkin juga tutup, bernasib sama seperti yang ada di Jogja gitu teman-teman. Nah, kita juga patut mencurigai apa sebenarnya narasi, apa sebenarnya tujuan Yusuf Mansur menciptakan narasi bahwa dirinya itu mempunyai 9.000 rumah tafis gratis gitu. Kita masih ingat di dalam salah satu acara talk show di TV One bersama seorang presenter ya, Yusuf Mansur mengatakan bahwasanya sejak tahun 2010 Yusuf Mansur masuk bisnis warung steak tidak pernah mengambil keuntungan sama sekali, selalu mengonolkan keuntungan untuk apa? Untuk membiayai rumah tafis di seluruh Indonesia. Nah, ini juga perlu bukti teman-teman ya, karena memang omongan-omongannya Yusuf Mansur ini selalu tidak ada bukti ya, seperti misalkan mengaku atau mengklaim pernah menjabat sebagai komisaris Grab, dan itu toh ternyata dibantah oleh pihak Grab sendiri gitu, mengaku bahwa Payetren ini pernah ditawar oleh seorang konglomerat, ditawar senilai 4 triliun. Nah, ini kalau saya jadi YM ya langsung saya berikan saja ya, uang sebesar itu bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis-bisnis lain gitu ya, 4 triliun gitu loh. Dan nyatanya sampai sekarang Payetren sendiri juga kolaps, kemudian Patriot Asset Management juga ditutup oleh OJK, dan juga karyawan-karyawannya terbengkalai soal hak dan juga gajinya begitu. Sampai sekarang juga belum dibiarkan sepenuhnya begitu teman-teman. Dan ini perlu dikabarkan juga, ternyata Hotel City yang konon katanya salah satu towernya itu diwakafkan menjadi sebuah pesantren, ini juga dikabarkan tutup. Nah, ini apalagi begitu teman-teman ya. Padahal Hotel City ini adalah produk gagasan Yusuf Mansur ya, bernama Patungan Usaha, dan dimana ini mengajak ribuan umat atau jemaahnya, tetapi pada akhirnya tutup begitu. Dan ini pun juga perlu diperdebatkan, perlu dipertanyakan apakah proses wakaf Hotel City ini, yang mana ini adalah sebuah gagasan usaha bersama umat ini, diwakafkan sepihak oleh Yusuf Mansur, ini apakah memang dibenarkan oleh secara hukum? Karena kalau memang ini diwakafkan menjadi pesantren, harusnya ini melibatkan jamaah-jamaahnya, melibatkan investor-investornya gitu. Jadi seperti sebuah perusahaan ada yang namanya RUPS, rapat umum pemegang saham gitu ya. Segala keputusan ini harus diskusikan terlebih dahulu. Tetapi ini juga diwakafkan sepihak, dan lagi-lagi ini pun juga tidak ada bukti teman-teman. Dulu pernah ditantang Pak Darso ya, bahwa mana buktinya kalau memang hotel itu pernah diwakafkan, mana bukti akta notarisnya begitu ya, jangan hanya menjual omong saja. Dan kalau memang ini diwakafkan kepada yayasannya sendiri, yayasan miliknya sendiri, ini sama aja bohong, karena yayasan juga miliknya sendiri begitu ya. Dan juga kalau pesantren ini berbayar gitu ya, tentunya pasti ini ada nilai komersil, dan ini kan keuntungannya juga investor-investornya juga tidak mengambil keuntungan dari situ gitu. Apakah memang ini juga sebagai bentuk akal-akalan supaya investor-investornya ini tidak menarik kembali uangnya, supaya apa begitu ya? Supaya investor ini merasa bahwa dirinya sudah bersodakoh ya, yang tadinya diniatkan untuk investasi, mendapatkan keuntungan pasif income selama berkala gitu, tetapi mengatakan bahwa hotel ini tidak berjalan, kemudian menjadi pesantren, dan investor diharapkan merelakan begitu saja menjadi sodakoh, dan hasilnya adalah pahala putih, pahala yang mengalir itu. Tapi ini teman-teman, apakah memang ini dibenarkan secara hukum? Dan kalau memang ini dibenarkan juga, ini juga tidak pantas gitu ya, karena ini seolah-olah mengajak umat memiliki saham usaha tersebut, tetapi ketika ini dilakukan wakaf, keputusan-keputusannya ini tidak melibatkan umat sama sekali gitu teman-teman. Dan sekali lagi soal omongan 8.000 sampai 9.000 rumah tafis ini juga perlu dikonfirmasi, di cross check benerannya, di mana letaknya satu persatu, di mana, biar nanti wartawan-wartawan atau mungkin mereka yang sering mengkritik, mempertanyakan soal kebenaran omongan Yusuf Mansur itu benar atau tidak gitu ya. Tetapi sampai sekarang juga tidak terbukti, tidak terkonfirmasi di mana sebenarnya letak 8.000 sampai 9.000 rumah tafis
yang diucapkan YM itu. Apakah memang benar gitu? Apakah memang benar 8.000 sampai 9.000 rumah tahfiz itu gratis dan dibiayai oleh pihak Yusuf Mansur gitu teman-teman? Ya, nanti mungkin di awal atau di akhir akan saya kutipkan video investigasi Pak Darso dan juga statement-statement wawancara saya bersama Pak Jani Mustafa ya, kuasa hukum Bu Ilis Siti Rohimah dan juga mantan Karang Patren, yang mana untuk putusan perkara batubara di mana ini Bu Ilis Siti Rohimah sebagai kliennya ini dimenangkan oleh pihak perkara pihak Pengadilan Negeri Kota Bogor itu, dan juga untuk kasus Pak Etren ini juga belum dibayarkan oleh Yusuf Mansur, dibayarkan oleh Pak Etren gitu ya. Padahal sudah ada putusan PHI, sudah ada teguran dari Disnaker bahwa Yusuf Mansur ini harus membayar, pihak Pak Etren harus membayar gaji, sisa gaji para karyawannya, tetapi sesuai kesepakatan sebenarnya katanya Pak Etren ini akan mencicil selama 6 kali cicilan, tetapi dicicil 1 kali berikutnya ngilang begitu saja, tidak ada kabarnya. Itu pun sama seperti kasus-kasus yang lain seperti batubara, kemudian perumahan CV Kesha Mansur begitu. Ya teman-teman, itulah memang tabiat dari YM begitu ya, kita tidak heran. Oke teman-teman, itu saja. Sekali lagi kita tetap patut mempertanyakan ya kebenaran-kebenaran omongan Yusuf Mansur itu, bahwasanya memiliki 8.000 sampai 9.000 rumah tahfiz ini apakah memang benar berjumlah sebesar itu, dan juga apakah memang benar sudah sejak dari tahun 2010 ini Yusuf Mansur tidak pernah mengambil keuntungannya ya, digunakan untuk membiayai rumah tahfiz. Jadi 9.000 rumah tahfiz itu gratis, murni gratis begitu ya. Tetapi kalau memang ditemukan indikasi bahwa rumah tahfiz di beberapa daerah itu mandiri, dia menghidupi dirinya sendiri gitu ya, tidak ada sokongan dari pihak Yusuf Mansur. Nah ini suatu bentuk bukti kebohongan lagi teman-teman gitu ya. Oke teman-teman, saya Haji, kita lanjut di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf Mansur mengatakan bahwa Hotel City itu sudah diwakafkan begitu ya. Iya. Nah ini perlu dipertanyakan, kalau ini diwakafkan, yang namanya wakaf ya kan itu harus dilakukan baik secara real maupun secara formal, itu harus dilakukan oleh orang yang memiliki. Betul. Nah, ketika ini Yusuf Mansur katanya hanya menerima investor untuk membeli Hotel City lalu mewakafkan, ini tentu menurut saya Yusuf Mansur tidak paham tentang baik itu hukum formil ya, baik itu hukum formil yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Yusuf Mansur tidak mengetahui juga berkaitan dengan syarat sahnya wakaf kan begitu. Kalau wakaf itu tentu yang mewakafkan itu adalah orang yang memang benar-benar memiliki, baik itu material maupun formil begitu. Tapi pengakuan Yusuf Mansur kan itu dibeli berdasarkan patungan daripada uang umat. Ini menurut saya tidak benar sudah kalau itu diwakafkan. Terus kemudian dibuatlah itu di sana rumah tahfiz yang informasinya saat ini sudah tutup dan itu tidak berizin begitu ya. Nah, lagi-lagi Yusuf Mansur membohongi ketika buka rumah tahfiz atau sekolahan yang tidak mempunyai izin. Ini kan menurut saya melanggar juga aturan kan, aturan main atau aturan perizinannya. Lalu orang yang bersekolah ini kan nanti menjadi korban juga ketika rumah atau pendidikan itu tidak berizin, mereka akan pindah atau mereka akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi kan akan kesulitan. Ini menurut saya adalah akal-akalan saja ini biar dapat duit atau gimana begitu. Terus kemudian berkaitan dengan Yusuf Mansur itu dari keuntungan yang mereka peroleh dividen dari warung steak itu dinolkan untuk rumah tahfiz. Tapi kenyataannya rumah tahfiz juga masih berbayar kan? Iya, betul. Berbayar, kemudian justru ini ditutup. Menurut saya adalah, hemat saya, dugaan saya hanya omong kosong saja itu Yusuf Mansur, Mas. Begitu. Oke. Dan sebenarnya mengenai keputusan untuk mewakafkan Hotel City, Pak, ini seharusnya juga melibatkan para investor gitu Pak ya, peromat gitu Pak ya. Karena biasanya di dalam perusahaan kan itu ada namanya RUPS Pak, rapat umum pemegang saham gitu Pak ya. Tetapi ini
investor tidak dilibatkan sama sekali mengenai keputusan mewakafkan hotel salah satu top hotel city ini menjadi pesantren itu Pak. Nah ini juga menyalahi aturan gitu Pak ya sebenarnya Pak. Iya, iya, iya. Jadi ketika orang diminta, umat diminta untuk patungan beli Hotel City, lalu mereka tidak dilibatkan ketika itu memang benar-benar diwakafkan, itu tentu merupakan perbuatan melawan hukum, Mas. Iya. Baik hukum formal yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun hukum agama begitu. Dan ketika nanti memang itu benar-benar diwakafkan, lalu orang-orang yang pernah berinvestasi atau ikut menyetorkan modalnya itu tidak terima, nanti hubungi saya saja Mas, biar nanti saya batalkan di pengadilan itu. Ya. Akan saya bantu dan akan saya batalkan itu di pengadilan, Mas. Oke. Ya, Pak Biar Denny. sekalian memberikan pelajaran terhadap umat gitu, Mas. Baik, Ya. baik. Atau mengenai wakaf menjadi pesantren Pak, ini ataukah juga jangan-jangan sebagai akal-akalan saja Pak, supaya investor ini merelakan gitu Pak, mengikhlaskan, karena narasinya supaya ya sudah uang para investor ini tidak dikembalikan, ini menjadi pesantren supaya mereka mendapat berkah atau pahalanya saja, padahal pesantren itu juga sebenarnya berbayar dan juga komersil gitu Pak. Ini jangan-jangan apa dugaannya sampai ada narasi perwakilan seperti itu Pak? Ya, sebenarnya itu menurut hemat saya, dugaan saya, ya, analisa saya hanya sebagai akal-akalan Yusuf Ya. Mansur untuk meredam agar kalau itu diwakafkan, menurut mereka akan meredam nanti para investor umat yang ikut patungan Hotel City itu agar tidak melakukan upaya hukum atau menuntut Yusuf Mansur begitu, Mas. Jadi menurut saya hanya upaya untuk meredam saja. Tapi kan tidak selesai di sana. Kalau saya seandainya saya menjadi orang yang ikut berinvestasi ke sana, ya kan, tentu saya akan mengajukan gugatan kalau itu diwakafkan tanpa persetujuan daripada umat yang telah menyetorkan. Dan saya menyatakan bersiap sedia, Mas. Bersedia atau siap saya menjadi kuasa hukum para investor yang ikut patungan ke sana kalau itu memang benar-benar diwakafkan, maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk membatalkan wakaf itu, Mas, begitu. Iya. Dan juga ini sama saja bohongnya Pak, karena ini wakafnya juga kan diwakafkan ke yayasan milik mereka sendiri juga Pak. Ini kalaupun ini pesantrennya juga berbayar gitu Pak ya, kemudian mendapatkan keuntungan gitu Pak ya. Dan juga Hotel City sekarang sampai saat ini juga kabarnya juga masih beroperasi begitu Pak. Ya, ini berarti narasinya supaya investor mengikhlaskan ya, seolah-olah dapat pahalanya saja, tidak dapat keuntungan tidak apa-apa, tapi dapat pahala. Sementara keuntungan dari pesantren dan Hotel City ini masih dimiliki oleh pihak mereka begitu Pak. Ya begitu. Kalau itu hanya diwakafkan ke yayasan mereka sendiri kan hanya nama saja yang menyebutkan ini dilemparkan ke sini, tapi masih satu cakupan tangannya Yusuf Mansur dan kawan-kawan juga kan. Iya, betul. Artinya masih mereka bisa memperoleh manfaat dari hal tersebut, sementara orang yang berinvestasi mereka sudah tidak mendapat apa-apa kan begitu. Oke. Kalau Pak yang mewakafkan Hotel City ke pesantren Darul Quran miliknya sendiri, ini tentu saja sesuatu yang aneh ya. Dari segi hukum positif ini tentu tidak bisa diterima. Di Hotel City itu di akta notaris pemiliknya itu adalah dia dan istrinya dan ada beberapa temannya. Kemudian dipindahkan ke pesantren, yayasan pesantren Tahfiz Quran. Itu juga punya dia gitu. Punya istrinya dan temannya. Jadi ibarat pindah kantong, dari kantong kanan pindah ke kantong kiri. Alasannya daripada gak ribut, kita wakafin deh. Kita bilang, Cup, ente ini kan tiap hari bicara syar'i. Menurut saya itu pikiranmu itu yang harus disyar'ikan dulu.
Ini bicara syar'i, tindakanmu, tindakan yang tidak syar'i. Menurut Islam, itu wakaf tidak bisa begitu-begitu gitu. Yang diwakafkan itu harus milik sendiri. Nah, ini milik orang banyak. Bagaimana Anda mewakafkan menjadi punya pribadi? Walaupun atas nama yayasan gitu. Nah, kalaupun mau mewakafkan, itu karena ini investasi ya, melibatkan banyak orang, harus dibuat lu rapat umum pemegang saham. Dalam rapat umum pemegang saham itu kalau 100% setuju, itu boleh diwakafkan.